Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغننا بالعليم وزينا بالحليم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصفي يا وهب يا غني، ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع وعامل لا يرفع ودعاء لا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التوسل بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembelajaran lisanul Arab tentang mengenai nahwu shorof atau gramatika Arab. Kemarin kita sampai dalam pembahasan mengenai masalah i'rab, ya masalah i'rab, macam-macam i'rab. Macam-macam i'rab. I'rab itu artinya perubahan keadaan akhir kata. Perubahan akhir kata ini ada kalanya nanti mengalami rafa, ya, nasab, khafat atau jar, dan yang terakhir ialah jazm. Nah, empat ini rafa, nasab, khafat, jazm ini tidak selalu kepada isim dan juga tidak selalu kepada fiil, ya. Maka komponen dari kata-kata itu kan ada tiga, ya. Kemarin kita udah belajar ada yang namanya isim, ada yang namanya isim, fiil, sama huruf, ya, huruf. Nah, isim, fiil, huruf, isim ini dia yang mengalami i'rab ini hanya isim dan fiil. Isim dan fiil ini mengalami i'rab. Adapun huruf dia tidak mengalami i'rab tapi nanti mengalami namanya bina. Bina. Isim dan fiil itu mengalami i'rab. Kalau huruf mengalami namanya bina. Contoh, misalkan ada huruf yang namanya disebut ila, ya, ila. Maka ila ini dia nggak bisa jadi ilu, ilu, ili, nggak bisa. Ila ya ilah, gitu. Beda hal dengan isim atau fiil zaidun. Zaidun bisa jadi zaidan, bisa jadi zaidan, bisa jadi zaidin, ya, zaidun, zaidan, zaidin bisa tuh. Makanya kemarin kan kita sudah belajar tuh, ada yang namanya isim mu'rab, ya, ada isim mu'rab, ada yang isim mabni. Ada yang isim mu'rab, ada yang isim mabni. Oke. Mu'rab sama mabni, mu'rab, mu'rab itu ialah kata yang bisa dibikin i'rab, kata yang bisa i'rab, yang bisa perubahan. Mabni, kata yang bisa mengalami mabni, bisa mengalami bina. Mu'rab ialah katanya, ya. Mabni itu katanya, tapi prosesnya itu namanya i'rab, prosesnya namanya bina. Nah, komponen kalam kemarin dari awal pertama kali kita belajar kalam itu kan tadi ada isim, ya. Isim. Nah, isim ini ada
isim ini yang mu'rab, ada yang isim mabni. Kemarin kan kita udah belajar tuh. Isim dari segi perubahan, ada yang isim mu'rab, ada yang isim mabni. Ya, mabni. Nah, isim mu'rab itu isim yang bisa berubah, Zaidan, Zaidun, Zaidin. Nah, isim mabni berarti isim yang nggak bisa dirubah-rubah. Ya gitu-gitu aja tuh. Walaupun dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan khafat, ya gitu-gitu aja keadaannya, nggak bisa berubah. Contoh misalkan, isim mabni kan kemarin ada isim dhamir, ya, dhamir, terus isim isyarah, terus apa lagi? Isim mausul sama isim istifham. Istifham. Nah, keempat ini namanya isim mabni. Isim mabni. Contoh misalkan jaa jaa huwa jaa huwa. Telah datang dia. Ya, jaa huwa. Kan kalau sebelumnya kalau yang misalkan yang mu'rab jaa zai zaidun. Jaa zaidun. Lah, kenapa jaa zaidun? Zaidun sebagai fa'il, ya fa'il, fa'il hukumnya rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan dhammah. Kenapa rafa dengan dhammah? Kenapa rafa dengan dhammah? Karena dia isim mufrad zaidun. Nah, sekarang jaa huwa. Telah datang dia. Telah datang dia. Huwa ini kan isim mabni. Ya. Huwa ini kan isim mabni. Maka dia nggak bisa jadi jaa huwu. Huwu. Nggak bisa jadi huwu. Tetap jaa, tetap huwa. Karena emang dia huwa ini ialah merupakan isim domir. Isim domir. Yang mana isim domir itu ialah isim mabni. Ja'a, misalkan ja'a anta. Nggak bisa ja'a antu. Ja'a anti. Telah datang kamu perempuan. Nggak bisa jadi ja'a antu. Nggak bisa. Tuh, tetap ya anti, ya anta, ya anta. Huwa ya huwa. Gitu. Nggak bisa dirubah. Nah itu isim mabni namanya. Isim mabni. Nah, berarti dia bina namanya. Dia bina. Berarti ja'a huwa fa'il, fa'il hukumnya rofa, ya fa'il hukumnya rofa, lalu ro, lalu rofa dengan apa ya? Nah, dia tidak bisa masuk ke dalam i'rab. Dia tidak masuk ke dalam i'rab, ke dalam ini nih. I'rab. Ini kan kita lagi belajar i'rab nih. I'rab. Berarti kata mabni itu tidak bisa di-i'rab, tidak bisa i'rabnya rofa, nggak bisa i'rabnya nasab, nggak bisa i'rabnya khafat, nggak bisa. Nah, makanya nanti setelah ini baru kita masuk ke bina. Bina ini ialah kata mabni yang dia itu mengalami perubahan bina. Nah, langsung kemana ke mabni? Kenapa nih? Karena itu, i'rab itu ada dua keadaan. I'rab ada dua keadaan. Ada keadaan yang namanya zahir, yang nampak. Ada yang keadaan namanya nampak. Ada keadaan yang namanya muqaddar, yang tidak nampak. Yang tidak nampak. Contoh, ini kita bahas ini dulu ya. Maksudnya dasarnya kan kita udah paham nih. Ada i'rab, ada i'rab. I'rab ini, i'rab ini rafa, ya kan? Nasab, nasab, terus khafat, khafat sama jazm kan? Nah, dari sini ini hanya isim. Ya, isim, isim, isim. Nah, kalau jazm tidak bisa. Isim nggak bisa jazm. Kalau fiil nanti kebalikannya. Ini rafa fiil bisa, nasab fiil bisa,
Khafat fiil nggak bisa, ya nggak bisa. Jazam fiil bisa. Nah, kalau huruf, huruf itu mabni. Jadi huruf itu nggak ada yang i'rab. Tuh, nggak ada yang i'rab. Nah, makanya ini penting banget kita harus tahu ada yang namanya i'rab, ada yang namanya mabni. Ya, ada yang namanya i'rab, ada yang namanya mabni. I'rab bisa berubah. Oke, mabni yang nggak bisa berubah. Nah, macam-macam perubahan kita udah belajar. Ada rofa, nasab, khafat, jazm. Udah belajar kan? Ya. Isi-isi daripada rofa, menasab, sama khafat kan isi-isinya itu yang menempati ya isim mufrad, isim tasniyah, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, terus sama jamak taksir. Itu kan ada lima asmaul khamsah, enam tuh. Ada enam yang mengisi tempat rofa, tempat nasab, tempat khafat, sama jazm. Lalu, lalu dalam i'rab ini, perubahan ini ada kalanya dia nampak, ada kalanya dia nampak kelihatan, ada yang kalanya kagak kelihatan, kagak nampak. Yang nampak contohnya gimana nih? Contoh nih misalkan nih. Lihat, jaa zaidun. Oke. Jaa zaidun berarti dia dhammah. Dun ada perubahan. Jaa zaidun. Kenapa kok dibaca zaidun? Oke, jaa itu kan fiil, fiil madi artinya telah datang. Nah, yang namanya fiil berarti ada fa'il. Fa'ilnya mana ya? Fa'ilnya Zaidun. Fa'il. Kenapa? Karena dia fa'il itu apa sih? Fa'il yang melakukan pekerjaan. Oke, Zaidun sebagai fa'ilnya. Oke, Zaidun sebagai fa'ilnya. Oke, Zaidun fa'il. Fa'il hukumnya rofa. Rofa dengan apa dia Zaidun? Zaidun rofa dengan domah. Oh iya, rofa dengan domah. Benar. Kenapa rofa dengan domah? Zaidun isim. Karena isim mufrad. Oke, Zaidun pertama. Ro'a Aliyun Zaidan. Tuh, lah, kok ini berubah Zaidan? Iya. Tadi di atas Zaidun, sekarang Zaidan. Kenapa berubah? Nah, karena dia Zaidan sebagai maf'ul. Ro'a Aliyun Zaidan. Telah melihat Ali kepada Zaid, akan Zaid. Ya. Ro'a fi'il, fi'il butuh fa'il, fa'ilnya Ali. Ali rofa dengan domah. Kenapa Ali? Karena isim mufrad. Zaidan, Zaidan sebagai, oh berarti objek yang dilihat. Ali melihat Z, berarti Z yang jadi objek pekerjaan, namanya maf'ul bih. Maf'ul bih itu ialah objek atau sasaran dari pekerjaan. Nah, maf'ul bih hukumnya nasab. Hukumnya nah nasab. Maf'ul bih hukumnya nasab. Nasab dengan apa Zaidan? Nah, Zaidan nah, kenapa? Karena isim mufrad ya. Nasab dengan fathah. Fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim mufrad. Lalu yang terakhir Zaidin. Kok kenapa bisa Zaidin? Oh, ada ilah. Ya, ada ilah. Yang mana kalau ada huruf ada ilah kan ilah ini huruf khafat ya. Huruf yang mengkhafatkan atau huruf jar, huruf yang menjarkan isim. Makanya dibaca Zaidin. Oke, Zaidin ilah Zaidin. Kenapa Zaidin? Karena Zaidin itu ialah majrur namanya. Ilah huruf jar, Zaidin majrur namanya. Majrur kan kemarin udah tuh, majrur. Majrur, majrur dengan apa? Dengan ila. Oke, majrur dengan ila. Zaidin majrur, hukumnya jar, hukumnya khafat. Khafat dengan apa? Jar dengan apa? Oh, Zaidin. Oh, dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena isim mufrad munsharif. Nah, tuh lihat tuh. Perubahan ya. Perubahan Zaidun, Zaidun, Zaidan, Zaidin kan perubahannya nampak tuh kelihatan. Nah, disebut i'rabnya ini namanya i'rab zahir. I'rabnya nampak kelihatan. Ja'a Zaidun, ra'a Aliyun Zaidan, ila Zaidin kan berubah tuh. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Nah, yang kedua ada yang namanya i'rab muqaddar. Maka lafaz Zaid mengalami tiga perubahan kan. Yang nampak yaitu dari Zaidun, Zaidin semua. Zaidun, Zaidan, Zaidin gitu ya. Ini salah nih harokatnya nih. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Lalu yang kedua muqaddar. Nah, lihat muqaddar nih. Muqaddar ialah perubahan yang nggak nampak. Perubahan yang nggak nampak. Kenapa? Karena ada alasannya, ada alasannya. Alasannya itu yang pertama karena uzur, yang kedua karena sikol atau karena sikol berat. Contoh Musa fata qadi.
contoh Musa. Maka kalau misalkan ja'a Musa, ro'a Aliyun, tetap Musa, nggak bisa jadi ja'a musu, nggak bisa ja'a musu, terus ro'a Aliyun Musa, terus ilah musi, nggak bisa, tetap ja'a Musa ya Musa, ya ro'a Aliyun Musa, tetap ilah Musa gitu. Nah itu Musa ini tetap dia mengalami i'rab, mengalami i'rab perubahan. Tapi i'rabnya dia namanya i'rab muqaddar. Muqaddar. I'rabnya muqaddar yang nggak nampak dikira-kirakan, yang dikira-kirakan perubahannya di akhir kata. Nah, makanya perubahan muqaddar itu terjadi hanya pada dua isim. Ada yang namanya isim maksur. Kemarin kan kita udah belajar tuh. Kemarin kita udah belajar yang masalah pembagian isim dari segi huruf akhir. Ada isim sahih, ya, ingat gak? Ada isim sahih, ada isim mu'tal. Isim mu'tal dibagi dua, ada maksur, ada mankus. Paham? Mankus. Nah, kedua-duanya dia mengalami i'rab. Ingat nih, dia mengalami i'rab perubahan, bukan mabni. Jadi jangan dikira ja'a Musa, ro'a Aliyun Musa, ya, terus ila Musa. Musa berarti mabni dia. Karena nggak bisa berubah. Bukan. Karena tadi kan isi mabni, ya, mabni itu kan cuma ada empat. Domir, domir, mausul, isyarah, sama istifham. Domir kan kita udah tahu. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu terus iyahu iyaha. Kan domir udah tahu kan kita huruf-hurufnya apa isim-isimnya apa aja isim domir. Mausul kita juga udah belajar allazi allati allazina allai ya kan. Udah ada isim-isimnya khusus. Isyarah kita udah belajar hadza hadhi tilka haulai. Udah belajar istifham ma kaifa hal. Nah, itu semua ada empat. Satu, dua, tiga. Isim domir, isim mausul, isim isyarah, isim istifham. Nah, Musa ini masuk ke dalam isim domir gak? Enggak. Mausul enggak, isyarah enggak, istifham enggak. Oh berarti dia ketika dia enggak masuk ke dalam kategori isim mabni berarti langsung namanya i'rab, isim mu'rab namanya. Isim mu'rab mengalami perubahan. Lah, tapi kok dia enggak berubah Ustaz? Ininya enggak jadi ja'a musul? Enggak. Nah, kenapa kok bisa nggak nampak perubahannya? Nah, dia masuk ke dalam perubahannya yang nggak nampak, muqaddar. Ya, muqaddar. Makanya perubahan muqaddar terjadi pada dua isim. Yang pertama isim maksur. Isim maksur. Masih ingat gak isim maksur apa isim maksur? Coba tanya nih. Si siapa nih? Alam Syah, apa isim maksur? Masih ingat gak Alam Syah? Isim maksur. Lupa Ustaz. Lupa. Ah, si Ibu Yulianti. Masih ingat Ibu Yulianti isim maksur? Ayo dibuka-buka coba. Lihat cari gimana isim maksur. Isim maksud tuh yang Ayo. ada alif ya tah. Iya. Coba apa coba? Coba. Iya maksudnya ada alifnya. Duh, lupa Ustaz. Oh, isinya yang akhir katanya ada alif lazimah. Iya, jadi isim maksur ya ada isim yang ada akhir katanya alif. Nah, alifnya nih, alif lazimah. Alif yang kayak namanya alif lazimah, alif ya gitu tuh. Namanya alif lazimah. Jadi isim maksur ialah isim yang di akhir katanya ada alif lazimah. Al-Fata, Al-Mustafa, Al-Huda, ya. Makanya nanti kalau dalam kita belajar qiraatul sab'ah, ada qiraat yang namanya qiraatul hamzah ketika ada isim maksur, ya, ada isim maksur yang ada isim yang berakhiran alif lazimah, maka kalau menurut Imam Qori apa namanya? Hamzah itu dibaca imalah gitu. Kayak wadduha jadi wadduha kan.
Karena ada qiraat yang mengatakan hal itu. Nah, isim maksur ialah isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Ya, alif lazimah. Alif lazimah ini ialah alif yang kayak ya, gitu. Al-Fata, Al-Mustafa, atau Mustafa, Al-Huda. Nah, ini namanya isim maksur. Langsung kita masuk ke contoh. Ja'al fata. Tuh. Kenapa kok nggak ja'al fata fata nggak? Kenapa nggak jadi ja'al fata nggak bisa, susah, susah. Ro'a Aliyun al fata. Ya. Zahaba Sa'adun ilal fata. Kenapa nggak ilal fati? Nah, susah. Maka lafat fata, lihat nih. Kan al-fata, al-fata, al-fata ini huruf akhirnya apa ya? Coba. Ibu Ruby. Ibu Ruby. Al-fata huruf akhirnya apa? Huruf akhirnya huruf apa? Huruf ya. Bukan. Tadi apa namanya tuh? Bukan. Iya, kayak ya. Cuma ini bukannya. Apa namanya? Alif lazim. Iya, benar. Alif lazim. Berarti huruf akhirnya kan alif nih. Mm-mm. Huruf akhirnya alif. Nah, karena huruf akhirnya alif, dia tidak bisa nampak. Tidak bisa nampak al-fata. Fata udah jadi mat jadinya. Makanya ketika isim maksur dia mengalami perubahan rofa, nasab, khofat, maka perubahan yang di sini yang di alifnya ini tidak nampak. Perubahannya dikira-kirakan. Namanya yang dikira-kirakan ialah muqaddar. Jadi nggak bisa al-fata'u, nggak bisa al-fata'a, al-fata'i, nggak bisa. Susah. Makanya lafat al-fata dalam 3 keadaan itu, keadaan yang ja'al fata berarti keadaannya rofa ya, ja'al fata. Kan fata artinya pemuda, telah datang seorang pemuda. Al-fata seorang pemuda. Ya, kalau al-fatih penakluk, al-fata pemuda. Telah datang al-fata pemuda, al-fata fa'il. Fa'il hukumnya rofa. Rofa dengan apa? Nah, kan gitu pertanyaannya. Rofa dengan apa? Nah, maka untuk menjawab rofa dengan apa? Nah, ini. Rofanya dengan dhammah. Nih istilahnya nih. Dhammah muqaddar. Dhammah muqaddar. Ya, kalau tadi Zaidun misalkan ja'a Zaidun, Zaidun. Maka Zaidun itu dia dhammah zahir. Namanya istilah dhammah zahir. Dhammah yang jelas. Kalau al-fata ya namanya dhammah muqaddar. Ya, dhammah muqaddar. Dhammah yang dikira-kirakan. Sama al-fata. Ro'a aliyun al-fata. Fata berarti nanti dia nasab ya. Apa namanya? Fathah. Nasab dengan apa? Fathah. Fathahnya kok nggak ada? Iya, namanya fathah muqaddar. Muqaddar. Sama khafat juga begitu. Khafat ilal fata. Ilah huruf jar. Al fata majrur. Oke, majrur dengan ilah. Majrur hukumnya jar atau khafat. Khafat dengan apa al fata? Fata dia khafat dengan kasroh. Dengan kasroh. Kenapa kok dengan kasroh? Karena al-fatah itu isim mufrad kan, al-fatah satu orang. Satu orang pemuda, al-fatah kasroh. Nah, tapi mana kasrohnya kok nggak kelihatan? Iya, namanya kasroh muqaddar. Muqaddar. Jadi ada tambahan dalam i'rabnya. Dalam kita mengi'rabkan ya, mengi'rabkannya ada tambahan. Ada tambahan muqaddar. Seperti Zaidun. Misalkan yang kemarin kita belajar ja'a Zaidun. Oke. Ja'a fi'il. Oke, fi'il butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Zaidun. Fa'ilnya Zaidun. Fa'il hukumnya rafa. Zaidun rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah. Mana dhammahnya? Dun itu. Oh, berarti dhammahnya zahir. Dhammahnya nampak. Ya, dhammahnya nampak. Oke, Zaidun dhammahnya zahir. Kenapa kok Zaidun dia rafa dengan dhammah? Kenapa kok bisa mengatakan hal itu? Iya, karena Zaidun ini isim mufrad. Yang mana isim mufrad kalau rafa dengan dhammah. Oke, jelas. Sekarang Zaidan. Ro'a misalkan ya ro'a si siapa? Ro'a Aliyun Zaidan gitu kan. Ro'a Aliyun Zaidan.
Ya, Zaidan, oke, ro'a Aliun, ro'a fi'il, telah melihat, ro'a telah melihat, Aliun sebagai fa'ilnya, telah melihat Ali telah melihat. Oke, Aliun berarti fa'il, rofa dengan apa Aliun rofa dengan dhamma. Kenapa kalau rofa dengan dhamma? Oh, karena Aliun itu ialah apa namanya, Aliun karena isim mufrad itu rofai dengan dhamma. Dhammanya mana, kelihatan nggak? Itu Aliun yun. Oh iya, berarti dhammanya nampak, namanya dhammah zahir. Nah sekarang ro'a Aliun Zaidan. Nah, lihat Zaidan maf'ul hukumnya nasab Zaidan dengan apa ya? Zaidan nasab, oh dengan fathah. Lah kok bisa nasab dengan fathah? Karena Zaidan itu isim mufrad. Nah, begitu juga nanti ketika ila Zaidin, ya. Zaidin majrur dengan ila. Oke, majrur hukum jar atau khafat. Khafat dengan apa? Dengan kasroh. Kasrohnya mana, kelihatan nggak? Itu Zaidin din. Oh iya, berarti namanya kasroh zohir. Nah, kalau misalkan yang terjadi hal itu tadi dengan isim maksur, maka nanti terjadinya itu ada tambahan namanya dhammah muqaddar, fathah muqaddar, kasroh muqaddar. Contoh misalkan ja'al fata. Ja'al fata. Al fata fa'il. Oke. Fa'il hukumnya rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan dhammah. Al fata. Lah, dhammahnya mana? Nah, namanya dhammah muqaddar. Namanya dhammah muqaddar. Apa artinya dhammah muqaddar? Dhammah yang dikira-kirakan gitu. Dhammah yang dikira-kirakan. Jadi al fata rafa dengan apa? Rafa dengan dhammah. Kenapa al fata rafa dengan dhammah? Karena al fata isim mufrad. Ya, al fata isim mufrad. Contoh lagi. Ra'a Aliun al-fata, Ali telah melihat pemuda. Ra'a fi'il, Aliun fa'il. Al-fata, oke. Al-fata maf'ul. Maf'ul karena al-fata si pemuda ini jadi objek yang dilihat. Ya, jadi objek, jadi sasaran yang dilihat. Oke. Al-fata maf'ul hukumnya nasab dengan apa? Oh, al-fata nasab dengan fathah. Kenapa kok bisa dengan fathah? Karena isim mufrad. Lah, sementara lihat fathahnya ada gak? Fathah. Akhirannya kan alif. Fathah. Oh, berarti namanya fathahnya muqaddar. Fathahnya muqaddar. Terus ilal fatah. Ya ilal fatah. Ilal fatah itu ialah ilah huruf jar. Al-fatah majrur dengan ilah. Majrur dengan ilah. Oke, majrur dengan ilah. Lihat, jarnya dengan apa ya? Dengan kasroh. Lah, kasrohnya mana? Oh, kasrohnya muqaddar. Namanya kasroh muqaddar. Dikira-kirakan. Kenapa ya? Karena al-fata isim mufrad. Makanya, lafat al-fata dalam 3 keadaan itu tetap mengalami perubahan. Tetap mengalami i'rab namanya. Ya, bukan mabni. Kalau mabni kan cuma ada 4 tadi tuh. Isim dhamir, mausul, isyarah sama istifham. Sementara al-fata masuk gak ke isim dhamir? Enggak. Masuk ke isim mausul? Enggak. Isyarah enggak. Istifham? Enggak. Makanya tetap al-fatah itu i'rab. Dia mengalami perubahan. Namun perubahannya itu ialah namanya perubahan muqaddar. Perubahan yang dikira-kirakan dengan alif. Ya. Yang dikira-kirakan dengan alif, dikarenakan ta'adzur. Nih istilahnya nih, ta'adzur. Karena kalau alif begini nih, dia diuzur susah kalau kita munculin gitu ja'al fata'u, nggak bisa karena fata ini alif ini alif yang dia ini berharokat sukun, al fata. Jadi ya al fata'u, fata'a, fata'i nggak bisa karena itu susahnya kenapa ya? Karena ta'adzur tadi, uzur alifnya itu berharokat sukun. Jadi gitu, paham nggak? Coba ada pertanyaan sampai sini. Ustadz, Uh-uh. saya masih bingung itu untuk menentukan apa namanya domirnya yang isim apa sih tadi satunya muqaddar sama dohir itu apakah ditentukan dengan huruf kayak Zaidun dengan Ya. Mustafa itu dilihat dari huruf akhirnya atau bagaimana Ustadz? Iya, dihuruf. Jadi gini, i'rab ini kita i'rab, oke. I'rab ini kan artinya perubahan. Perubahan ada yang namanya zahir, yang nampak, ada yang namanya muqaddar. Muqaddar. Oke. Perubahan ada yang nampak, ada yang tidak nampak gitu istilahnya.
Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kalau nampak itu kayak seperti Zaidun, ya, bisa Zaidun dan Dindun. Kan yang perubahan dan dalnya kan. Dal, misalkan Zaidan, ya, Zaidan, Zaidun, Zaidin. Nah, kalau muqaddar dia tidak nampak. Nah, tapi muqaddar ini, ingat ya, muqaddar ini hanya terjadi pada dua isim. Oke, pahamin. Muqaddar, i'rab yang tidak nampak, ini hanya terjadi dalam dua isim. Berarti selain daripada isim yang ini tidak mengalami perubahan muqaddar, yaitu isim maksur. Oke, maksur dan isim mankus. Isim maksur dan isim mankus. Nah, dua ini, isim yang berakhiran alif dan isim yang berakhiran ya, itu dia, dua isim ini hanya mengalami perubahan muqaddar. Selain daripada dua ini, dia mengalami i'rab zahir gitu. Jadi i'rab muqaddar itu hanya terjadi pada dua isim aja. Isim maksur dan isim mankus. Selain itu mengalami perubahan zahir. Ya, atau istilahnya isim sahih gitu. Kan kemarin kita sudah belajar tuh dari segi huruf akhir ada isim sahih, ya kan? Ada isim sahih, ada isim mu'tal. Mu'tal. Ya, mu'tal kan huruf yang isim yang diakhirin huruf akhirnya itu alif, waw sama ya. Ya. Kalau waw nggak ada dalam isim yang diakhiri nama waw tuh nggak ada. Kalau alif ada yaitu namanya maksur, maksur. Kalau iya itu namanya mankus, mankus. Ya mankus bener. Nah kalau sahih, nah sahih berarti kan dia tidak mengalami apa namanya? Tidak ada ini nih alif waw ya kan kalau sahih. Nah, berarti simpelnya i'rab perubahan itu kalau terjadi pada isim yang berakhiran alif dan berakhiran ya berarti perubahannya itu perubahan muqaddar. Oke? Kalau misalkan i'rabnya itu isimnya itu akhir katanya tidak ada alif dan ya atau dikenal dengan isim sahih yaitu isim yang tidak ada akhirannya huruf ilat yaitu alif waw ya. Nah, isim sahih ini maka perubahan i'rabnya i'rab zahir. Muhammadun, Zaidan, Amrun, sampai lagi. Ustadzatun, madrasatun, syajarun, masajidun. Itu kan semua itu huruf-huruf sahih itu. Bukan huruf alif, bukan huruf ya. Maka perubahannya itu perubahan zahir. Gitu. Paham nggak Ibu? Ibu? Iya, insya Allah Ustadz. Ya, jadi yang kita harus tahu sekarang, i'rab ini ada dua. Ada perubahan yang nampak, ada perubahan yang tidak nampak. Yang nampak, maksudnya nampak ini gimana? Ini ketika ja'a Zaidun, terus ro'a Aliyun Zaidan, ila Zaidin. Kan bisa tuh. Zaidan, Zaidun, dan Dindun. Kan bisa tuh begitu berubah. Berubah. Nah itu namanya i'rab zahir. I'rab zahir. Ada lagi i'rab yang namanya i'rab muqaddar. I'rab perubahan yang tidak nampak. Perubahan tidak nampak. Perubahannya itu hanya dikira-kirakan saja. Contoh, Musa, Al-Fata, Ja'a Musa, Ra'a Aliyun Musa, Ila Musa. Loh, kok kenapa nggak jadi Ila Musi? Ya, terus Ja'a Musu nggak bisa, karena itu akhir huruf kalimat Musa akhir hurufnya ialah alif lazima, nggak bisa kita munculin musu, musi, nggak bisa. Bisanya musai, itu susah. Nggak ada. Orang Arab tuh susah ngomong begitu. Musuh nggak bisa. Makanya kalimat yang berakhiran, lihat Musa, oh huruf akhirnya alif, pantas. Kalau huruf akhirannya alif, pasti perubahannya namanya perubahan yang tidak nampak atau istilahnya i'rab muqaddar. I'rab muqaddar. Oke, kita masuk kedua dulu, langsung kedua. Yang kedua itu isim mankus. Ya, isim mankus. Apa isim mankus? Coba. Ibu Ruby, apa isim mankus Ibu Ruby? Tahu gak isim mankus? Ada Ibu Ruby? Isim mankus?
Ya, Ustadz. Ayo masih ingat gak isim mankus apa? Isim yang kasroh dan Oh. ada alif lazim. Gimana? Coba lagi. Isim mankus adalah Isim mankus, isim kasroh dan ada alif lazimnya. alif lazimah kan tadi ini yang di atas nih Bu. Yang dari alif lazimah kan tadi ini isim maksur. Oh. Maksur kan alif lazimah. Alif lazimah. Kalau mankus, ayo. Mankus apa? Tadi kan di Lupa, atas Ustadz. pembagian isim dari segi huruf akhir ada isim sahih, ada isim mu'tal. Ya, ada isim mu'tal. Mu'tal itu kan isim yang akhir katanya itu ada huruf ilat. Apa huruf ilat? Alif, waw, ya. Oke, kalau isim yang berakhirannya alif itu namanya isim maksur. Kalau waw kan nggak ada. Kalau isim yang berakhirannya ya itu disebut apa? Isim mankus. Iya, jadi isim mankus apa itu? Isim yang berakhiran huruf ya. Oke, isim yang berakhiran huruf ya, tapi harus diingat sebelumnya harus berharokat kasroh. Ya, sebelumnya Ya. harus berharokat kasroh. Oke. Jadi isim mankus ini ialah isim yang di akhir katanya itu terdapat huruf ya dan sebelum huruf ya harus berharakat kasroh. Contoh, al-qadi. Oke, qadi. Lihat sini ada ya. Oke, qadi. Berarti qadi. Qadi ini artinya apa? Qadi. Hakim. Ya, ja'al qadi telah datang seorang hakim. Ja'al qadi. Qadi ini dia akhir hurufnya itu ya, berarti huruf ilat. Oh, berarti kalau huruf ilat akhirannya huruf ilat berarti dia i'rabnya i'rab muqaddar. Oke, i'rab muqaddar. Ja'al qadi. Ja'a fi'il madi telah datang. Ja'a fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Al-qadi telah datang. Si itu hakim. Oke, si qadi jadi fa'il hukumnya rofa, rofa dengan apa? Qadi ini isim mufrad bukan sih? Oh iya, isim mufrad. Berarti rafanya dengan dhammah. Mana dhammahnya? Dhammahnya muqaddar. Dhammahnya muqaddar. Kenapa muqaddar? Karena qadi ini ialah isim mankus. Ya, karena qadi ini ialah isim mankus. Nggak bisa dia ja'al qadiyu, nggak bisa. Berat. Orang Arab kalau ngomong ja'al qadiyu tuh berat. Apa lidahnya kayak nggak kuat gitu. Kayak nggak biasa ja'al qadiyu. Kalau kita mah biasa-biasa aja. Cuma kalau orang Arab ngomong ja'al qadiyu ribet, kepletot tuh lidahnya. Nggak bisa ja'al qadiyu, nggak bisa. Makanya dia kalau ngomong ja'al qadi udah enak, ja'al qadi. Nah, karena itu al-qadi tetap dia mengalami perubahan, tetap mengalami i'rab, tapi i'rabnya namanya i'rab muqaddar. Kenapa dia mengalami i'rab muqaddar? Karena al-qadi itu merupakan isim mankus, yang mana isim mankus itu ialah mengalami perubahan muqaddar. Terus ra'a aliyun al-qadiyya. Nah, harus diingat ya ini isim mankus ya, isim mankus. Isim mankus ketika dia nasab, maka nasabnya kalau nasab dengan fathah ya, maka fathahnya dimunculkan. Nih, dimunculkan. Ya, ra'a aliyun al-qadiyah. Qadiyah. Kenapa kok bisa dimunculkan? Kenapa enggak ra'a aliyun al-qadi gitu kan? Kenapa? Karena ketika al-qadiyah ya jadi fathahkan itu gampang, enteng. Qadiyah, dia. Kalau qadiyu, yu itu kan berat. Yu. Qadiyah itu enteng. Makanya kalau di fathah, kalau nasab, ro'a telah melihat Ali, yang melihat Ali, oke, jadi fa'il maf'ulnya siapa? Al-qadi. Jadi si Ali melihat hakim. Al-qadi jadi sasaran yang dilihat. Qadi dia maf'ul bih hukumnya
Maf'ul bih hukumnya nasab. Nasab dengan apa ya? Nasab dengan fathah. Nah, ketika nasab dengan fathah, fathahnya muncul nih. Dianya jadi al-qadiyah. Ra'a aliyun al-qadiyah. Gitu. Ra'a aliyun al-qadiyah. Tapi kalau yang al-fatah, yang isim maksur, maksur tetap dia nggak bisa tuh. Nggak bisa. Nggak bisa muncul. Jadi al-fatah tetap nggak bisa, tetap berat. Nggak bisa. Makanya kalau dalam tiga keadaan yang maksur, dalam tiga keadaan ini dia tetap dalam keadaan kayak gitu aja. Dalam keadaan muqaddar. Tapi kalau isim mankus, kalau dalam keadaan nasab dengan fathah, makanya bisa dia jadi i'rab zahir. Bisa jadi i'rab zahir. Lalu terus ra'a aliyun al-qadiyah, terus sampingnya mana? Zahaba Sa'adun ilal qadi. Sa'ad telah pergi ke hakim. Lihat al-qadi. Nah, al-qadi balik lagi ke asal, ke i'rab muqaddar. I'rab muqaddar. Al-qadi. Nah, makanya nih, ini kesimpulannya nih. Maka lafadz qadi itu mengalami i'rab muqaddar pada keadaan rafa dan keadaan jar atau khafat. Ya. Jadi dikarenakan berat pengucapannya, adapun dalam keadaan nasab atau dengan fathah maka menjadi i'rab zahir. Iya, dalam isim manqus bisa dibuang lalu digantikan dengan tanwin dengan syarat isim manqus tidak kemasukan alif dan tidak sebagai contoh. Nah, satu-satu dulu, satu-satu. Gini nih. Tadi kan kita belajar yang namanya i'rab ada dua ya. Ada i'rab zahir, ada muqaddar. Muqaddar. Oke, zahir sama muqaddar. Nah, lalu muqaddar ini hanya pada dua isim, yaitu isim maksur, dan mankus, ya kan? Mankus. Nah, cuma isim mankus ini ternyata isim mankus ini ada dua dia mengalami perubahan. Dia bisa perubahannya muqaddar, bisa zahir. Bisa zahir. Nah, kalau zahir dia bisa dalam keadaan hanya satu, yaitu nasab. Sisanya yang muqaddar ini itu rofa dan apa? Rofa dan jazm. Jazm. Rofa dan khafat atau jar. Ya, maka nanti kalau misalkan kita ketemu dengan isim mankus yang dia dalam keadaan nasab, maka kita boleh memunculkan ya-nya itu. Ra'a aliyun al-qadiyah. Ya, al-qadiyah. Kalau terus apa namanya misalkan khalaqallahu al-qadiyah. Allah menciptakan seorang hakim. Ja'alallahu al-insana al-qadiyah. Ya. Pokoknya ketika lafadz isim mankus, ingat mankus yang akhirannya ya, lalu sebelumnya berharokat kasroh, itu ketika dalam keadaan nasab, ya-nya boleh nampak. Ketika nampak berarti i'rabnya jadi i'rab zahir. Ya. Kalau misalkan dalam keadaan rafa amejar, berarti dia i'rabnya i'rab muqaddar. Ja'al qadi, al-qadi fa'il hukumnya apa? Rafa dengan apa al-qadi? Rafa dengan dhammah. Mana yang dhammahnya? Oh, nggak ada. Berarti namanya dhammah muqaddar. Kok bisa al-qadi dia rafa dengan dhammah? Karena al-qadi itu isim mufrad. Ja'a, misalkan ja'a da'i. Ja'a da'i, telah datang seorang pendakwah. Ja'a da'i. Ya, ja'a da'i. Ya, ja'a da'i, telah datang seorang pendakwah. Ja'a fi'il, da'i fa'il. Fa'il hukumnya rafa. Oke, da'i fa'il hukumnya rafa. Rafa dengan apa? Da'i dengan dhammah. Mana dhammahnya? Enggak ada. Berarti namanya dhammah muqaddar. Kenapa ya kok dia rafa'nya dengan dhammah? Karena da'i itu isim mufrad gitu. Makanya kalau dalam isim mankus, dia bisa mengalami dua perubahan tuh. Isim mankus bisa mengalami dua perubahan. Bisa perubahan zahir, bisa perubahan muqaddar.
Kalau zahir ketika isim manqus dalam keadaan nasab. Kalau muqaddar ketika isim manqus dalam keadaan rafa dan jar. Ya, kalau adapun isim maksur maka itu dalam 3 keadaan, baik keadaan rafa, nasab, khafat atau jar itu tetap dalam i'rabnya i'rab muqaddar. Nah, terakhir, iya dalam isim manqus ini bisa dibuang. Bisa dibuang. Kan tadi kan qadi ya. Qadi. Ya kan? Ini kan iya kan? Nah, ini bisa dibuang iya-nya nih. Digantikan dengan tanwin. Digantikan dengan tanwin. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, tidak kemasukan alif lam. Kalau dia al-qadi ya, maka udah al-qadi, nggak bisa al-qadin. Tapi kalau misalkan alifnya dibuang jadi qadin. Oh, qadin. Ya. Ad-da'i. Ad-da'i. Contohnya. Ad-da'i. Nggak bisa jadi ad-da'in. Kenapa? Karena ada alif lam. Tapi kalau alif lamnya dibuang, da'in. Ya, da'in. Sama maudin juga begitu. Bisa nanti ja'a da'in. Ro'a da'in. Zahaba da'in. Gitu. Kenapa? Karena ketika isim mankus tidak kemasukan alif lam, iya-nya bisa boleh kita buang. Boleh kita ja'a da'in, boleh ja'a da'i. Terserah enaknya gimana gitu. Maka tanwin pada lafadz da'in itu sebagai tanda ada huruf ya dibuang. Da'in. Makanya makanya tanwinnya itu terus tanwin kasroten. Nggak boleh ja'a da'un. Nggak boleh ro'a da'un. Ya, da'an apa lagi? Da'un, da'an nggak boleh. Ya, tanwinnya nggak boleh dommaten, nggak boleh fathaten. Tapi tanwinnya harus berbentuk kasroh tain. Ya, kasroh tain. Kenapa? Karena kasroten menunjukkan bahwasanya itu ada ya yang dibuang. Karena kan ya itu kan dia selaras dengan kasroh. Kalau wawu selaras dengan loma. Kalau alif selaras dengan fathah. Karena dia tanwinnya itu kasrotain, dain berarti ada isyarat bahwa ada ya yang dibuang di situ. Paham nggak? Coba ada pertanyaan sampai sini? Alam Syah, paham nggak Alam Syah? Enggak. Ustadz, Ayo ada yang nanya. Ustadz itu yang tadi yang sebelum ya-nya dibuang itu kan ya-nya selalu bergandengan dengan alif lam ya Ustadz ya. Iya. Iya, jadi kalau kalau masih Iya, ada alif lam, iya-nya tidak boleh dibuang dan tidak boleh di apa? Ditanwin. iya, iya Ustadz. Tapi kalau misalkan dia tidak ada alif lam, isim mankus. Ingat ya, ini hanya berlaku dalam isim mankus. Isim mankus itu ketika isim mankus tidak ada alif lam, contoh misalkan ya, qadi ya. Kan ada dia tidak ada alif lam, qadi. Oke, qadi. Nah, boleh kita buang ya-nya dengan kita ganti tanwin, tapi tanwinnya tidak boleh domatain, qadun nggak boleh, fathatain juga nggak boleh, qadan nggak boleh, tapi harus tanwinnya itu qadin, kasrotain. Kenapa kasrotain? Karena kasro ini penunjuk bahwasanya itu ada ya yang dibuang. Ya, jadi qadin. Qadin. Boleh kita kita buang ya-nya. Asal tidak kemasukan alif lam dan tidak sebagai mudhaf. Nah, mudhaf ini nanti aja. Paham Ibu? Iya Ustadz. Insya Allah Ustadz. Jadi kali ini kita belajar yang namanya perubahan i'rab. Awal kesimpulannya, i'rab. I'rab itu ada dua, ada i'rab zahir, ada i'rab muqaddar. Ya, ada i'rab zahir, ada i'rab muqaddar. I'rab zahir itu ialah i'rab perubahan yang nampak, yang nampak.
Ja'a Zaidun, ja'a Muhammadun, ra'a Aliyun Muhammadan ila Muhammadin. Ya, syajaratun, syajaratan, syajaratin. Kan perubahannya nampak tuh. Tun, tantin, rafa dengan apa? Dengan dhammah. Dhammahnya mana? Zahir itu syajaratun, Zaidun. Terus syajaratan, maf'ul, nasab dengan apa? Fathah. Mana fathahnya itu? Syajaratan, berarti fathah zahir. Oke. Fathah zahir. Terus syajaratin majrur dengan apa? Itu kasrah. Mana kasrahnya? Syajaratin. Oke, berarti kasrahnya zahir. Oke, berarti namanya itu i'rab zahir. Ada lagi yang namanya i'rab muqaddar. Ya, i'rab muqaddar. I'rab muqaddar ialah perubahan yang tidak nampak, tapi diperkira-kirakan perubahannya itu di akhir katanya. Makanya terjadilah perubahan muqaddar ini hanya pada dua isim saja. Hanya pada dua isim saja. Yaitu pada isim maksur, yaitu isim yang berakhiran alif lazimah. Musa, Fata, Mustafa, Al-Huda, ya. Itu isim yang berakhiran alif lazimah disebut isim maksur. Maka ketika nanti dia mengalami perubahan, ja'al fata, ro'a aliyun al fata, ilal fata, maka itu ialah masuknya dalam keadaan i'rab muqaddar, perubahan yang tidak nampak tapi diperkirakan pada akhirnya. Contoh, ja'al fata, telah datang seorang pemuda. Oke, ja'a fi'il. Butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Al-fata. Oke, al-fata. Al-fata, kita lihat. Al-fata itu fa'il. Fa'il rofa dengan apa? Dengan dhammah. Dhammahnya mana? Oh, nggak ada al-fata. Kenapa kok nggak ada? Oh, iya kan, al-fata itu isim maksur. Isim akhiran yang akhir hurufnya itu huruf alif lazimah. Oke, berarti namanya i'rabnya i'rab muqaddar. Berarti dhammahnya namanya dhammah muqaddar. Ya, dhammah muqaddar. Ra'a Aliun al-fata. Al-fata maf'ul bih, nasab dengan apa? Fathah. Mana fathahnya? Kagak ada, kagak nampak. Oh, berarti namanya fathah muqaddar. Itu. Kenapa kok dia nasab dengan fathah? Isim mufrad. Lalu ilal fata, ilal fata. Ilah huruf jar, fata majrur. Al fata majrur dengan ilah. Kenapa kok dia majrur, kenapa kok si al fata ini majrur dengan fathah? Karena al fata ialah isim mufrad. Mana fathahnya? Nampak gak? Enggak nampak. Oh, berarti namanya fathah muqaddar. Begitu. Dan juga begitu isim mankus. Nah, kalau isim mankus, di sini ada tambahan isim mankus. Kalau isim mankus tidak semua keadaannya itu i'rab muqaddar. Yang hanya i'rab muqaddar pada isim mankus itu dalam keadaan rafa dan keadaan khafat. Keadaan khafat atau jar. Adapun isim mankus dalam keadaan nasab, maka dia i'rabnya i'rab zahir. Nampak. Contoh, ja'al qadhi. Al-qadhi fa'il. Marfu. Fa'il hukumnya rafa. Rafa dengan apa qadhi? Dhammah. Mana dhammahnya? Ada gak? Kagak ada. Oh, berarti dhammah muqaddar namanya. Al-qadhi fa'il hukumnya rafa. Rafa dengan dhammah. Dhammah muqaddar. Kenapa rafa dengan dhammah? Karena al-qadhi isim mufrad. Ra'a Aliyun al-qadiyah. Kita nampakin tuh al-qadiyah. Al-qadiyah maf'ul bih nasab. Maf'ul bih hukumnya nasab. Mana tanda nasabnya? Mana nasab dengan apa di al-qadi? Dengan fathah. Mana fathahnya? Itu qadiyah ya. Oh, berarti fathah zahir. Ingat tuh, fathah zahir bukan fathah muqaddar. Bukan fathah muqaddar, tapi al-qadiyah fathah zahir nampak. Qadiyah ya gitu kan? Qadiyah fathah zahir. Oke. Nasab dengan fathah. Fathahnya mana? Itu nampak fathah zahir. Kenapa dia nasab dengan fathah? Karena isim mufrad. Ilal qadi. Ilal qadi. Nah, ilal qadi. Lihat ilal qadi. Ilal qadi. Oh, berarti ilal qadi. Ila huruf jar. Qadi majrur. Qadi majrur. Majrur. Oke. Majrur hukumnya jar. Jar dengan apa nih qadi? Khafat dengan apa dia? Kita lihat al-qadi. Oh, dengan kasroh. Mana kasrohnya? Ada gak? Oh, nggak ada. Qadi. Ya, ini sukun. Qadi. Oh, berarti kasroh muqaddar. Kasroh muqaddar. Oke.
Kenapa? Kok si Kodi dia khofatnya dengan kasroh? Oh iya, karena Kodi itu isim mufrad, seorang Kodi. Gitu. Nah, tambahan ya dalam Kodi bisa dibuang, digantikan dengan tanwin. Digantikan dengan tanwin. Tapi tanwinnya itu harus kasroh tain. Harus kasroh tain in gitu. In. Nggak boleh un, nggak boleh an. Ya. Dan dengan syarat kalau isim mankus itu tidak kemasukan alif lam. Nah, lalu terakhir ini ada yang namanya bina. Bina. Kan tadi kita belajar i'rab kan? Kita tadi belajar i'rab. Nah, ini sekarang kita belajar bina. Nah, ini udah kelar nih pembahasan i'rab nih. Udah kelar pembahasan i'rab. Kita masuk ke dalam bina. Bina apa bina? Bina itu tetapnya keadaan akhir pada satu kondisi tertentu. Tetapnya keadaan akhir kata. Nah, bina ini, lihat. Bina, kenapa nih? Bina itu, apa namanya? Apa tadi mau ngomong apa? Apa? Isim mabni. Isim kan tadi kan ada dua tuh. Ada isim mu'rab, ya, ada isim mabni kan? Nah, mu'rab ini khusus ke i'rab. Ini kan mu'rab bagian i'rab. Nah, mabni ini bagian bina namanya. Bina. Nah, yang mabni ini hanya 4 doang kan? Isim yang mabni hanya 4. Dhamir, terus mausul, isyarah, sama istifham. Istifham. Ya, istifham. Nah, bina ini hanya khusus dalam isim mabni. Yaitu isim dhamir, mausul, isyarah, dan istifham. Makanya, contoh, huwa nahnu hadhihi. Lafaz ini dalam kondisi apapun, keadaannya tetap tidak berubah. Keadaannya tetap tidak berubah. Contoh. Nah, macam-macam bina ada 4. Ya, macam-macam bina ada 4. Tadi dalam i'rab, macam-macam i'rab ada 4 kan? Ada rofa, ada apa lagi? Ada rofa, ada nasab, ada khafat, ada jazm. Ya. Nah, kalau bina ada 4 juga. Bina atas dhammah, bina atas kasroh, ya, bina fathah, bina dhammah, bina fathah, bina dhammah, bina fathah, bina kasroh, sama bina sukun. Bina sukun. Nah, makanya bina ini itu ada 4 macam. Ada bina dhammah, ada bina fathah, ada bina kasroh, ada bina sukun. Lihat dari mana? Lihat dari huruf akhirnya. Lihat dari huruf akhirnya. Contoh, kita lihat pelan-pelan. Nahnu awliya. Nahnu. Ya, nahnu. Nahnu ini huruf akhirnya huruf apa? Nun. Nah, kita lihat nun ini harokatnya apa? Dhammah. Oh, berarti dia bina dhammah. Bina dhammah. Ya, bina dhammah. Kenapa kok dia bina dhammah? Karena nahnu itu isim dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, nahnu kan isim dhamir. Nah, isim dhamir bagian daripada isim mabni. Ya, mabni. Berarti nahnu bina dhammah. Fathah, lihat huwa gitu. Huwa, hunna, hunna. Kan kalau hunna begini, asli hunna gini nih. Nunnya ada 2. Yang pertama sukun, yang kedua fathah. Hunna. Kan dilihat huruf akhirnya. Berarti hunna ini bina apa? Fathah. Bina fathah. Antiti berarti bina kasroh. Haula i berarti bina kasroh. Kam berarti bina sukun, kan sukun tuh. Ana. Lihat, ana huruf akhirnya apa? Ana huruf akhirnya itu alif, bukan nun. Lihat alif nih. Tuh, ana. Huma juga sama. Huma huruf akhirnya alif. Alif yang terletak pada ana dan huma itu berharokat apa?
sukun, nggak ada harokatnya, sukun, mati. Nah, berarti dibina atas sukun. Nah, makanya macam-macam bina ada 4. Ada dhammah, ada fathah, ada kasrah, ada sukun. Paham nggak? Coba. Ada pertanyaan sampai sini? Alam Syah? Paham nggak Alam Syah? Ustadz, itu yang bina yang anahuma itu maksudnya bukan fathah tapi sukun. Maksudnya itu yang ada huruf apa tanda sifirnya begitu Ustadz ya, tidak dibaca mat. Yang mana Ibu? Yang mana? Yang ana sama huma saya bingung itu Ustadz yang dibilang Oh iya. Nah, ini ana sama huma. huma, iya, Ya, kan ana ini ada alifnya kan Ibu? iya, Huma ada alifnya kan? Huma ada alifnya ini. iya Nah, Ustadz. maka alif ini merupakan huruf akhir dari ana. Huruf akhir dari huma. Nah, alif ini berharokat apa, Ibu? Tidak berharokat. Ya, tidak berharokat kan? Harokat Ustadz, iya. Ya. Tidak berharokat itu sama aja artinya sukun, Ibu. Paham? Tidak berharokat itu sama saja sukun. Mati dia. Ya, mati. Apa ya? Sukun. Mati. Bulat. Oh ya, Maka yang karena tanda itu, sifir itu Ustadz ya, yang ada tanda sifirnya itu yang tidak dibaca iya, yang mat ya. tanda bulat. Iya, Iya. Maka itu karena itu ana dan huma dia binanya bukan bina ana fathah, bukan. Bukan fathah. Huma bukan fathah, tapi binanya bina sukun. Kenapa? Karena huruf akhirnya itu alif dan alif itu sifir. Ya, alif itu dia bulat, ya. Tanda ininya bulat. Tuh. Paham Ibu? ya insya Allah Ustadz. Nah, jadi kita sudah belajar yang namanya i'rab dan bina. Nih, kesimpulan. Ini saya coret-coret di sini, kelihatan nggak sih? Ibu kelihatan nggak Bu? Saya coret-coret tadi Bu. Ada ininya, coret-coretannya. Sudah terhapus tuh Ustadz tadi. Tapi kelihatan ya, saya tulis begini kelihatan. Iya, kelihatan. Jelas, nampak, tapi nampak. Nampak Ustadz. Nampak, alhamdulillah. Nah, kesimpulan belajar kali ini, kita belajar kemarin itu ada isim dari segi perubahan dia bisa berubah, dia bisa kagak berubah. Ya ada 2 kan? Ada isim mu'rab, ada isim mu'rab, ada isim mabni. Mu'rab itu dia mengalami i'rab, mengalami perubahan. Mabni dia mengalami bina. Beda jurusan nih. Isim mu'rab beda jurusannya dengan isim mabni, beda jurusan. Mu'rab sama mabni. Mu'rab itu mengalami i'rab, mabni itu mengalami bina. Oke. Sekarang pertanyaannya siapa saja isim yang mu'rab, siapa saja isim yang mabni? Itu kan pertanyaannya. Siapa saja nih isim mu'rab, siapa saja isim mabni? Oke. Pertama kita harus tahu isim mabni dulu. Karena kesimpulannya nanti selain daripada isim mabni nanti ini, itu ya isim mu'rab. Apa aja isim mabni? Isim mabni cuma 4, dikit. Isim mabni cuma 4 nih, dikit doang. Yaitu isim dhamir. Isim dhamir kayak gimana? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Terus iyahu, iya kan, hu, ha, hi, kaki, kuma, ya kan? Kemarin tuh pokoknya coba diulang-ulang lagi materinya. Isim dhamir. Nah, kayak maka huwa itu maksudnya masuknya ke dalam bina atau isim mabni namanya. Huwa berarti dia bina atas fathah. Tilka. Tilka bukan isim dhamir. Oke, apalagi hunna isim dhamir. Hunna berarti dia bina atas fathah. Oke, isim dhamir. Yang kedua isim isyarah. Isim isyarah tilka. Tilka hadza. Nah, coba lihat nih. Hadza. Coba Ibu Ruby. Hadza. Hadza ini bina atas apa? Dhammahkah, fathahkah, kasrahkah, sukunkah? Ibu Ruby coba. Fathah Ustadz. Kenapa hadza bisa bina dengan fathah? Karena Huruf akhirnya apa?
Alif. Alif. Huruf akhirnya alif. Oke, huruf akhirnya alif. Berarti harokat alifnya apa? Fathah bukan? Bukan Ustaz. Bukan. Oh, berarti binanya apa? Bina atas sukun. Sukun. Nah, benar. Jadi haza ini binanya atas sukun. Kenapa kok bina atas sukun? Karena haza huruf akhirnya itu alif. Huruf akhirnya alif dan alifnya ini tidak berharakat. Ketika alifnya tidak berharakat, ya maka itu sama saja dengan harokat sukun. Makanya binanya atas sukun. Seperti tadi no. Kayak anak dan huma. Oke, hada ini isim isyarah. Isim isyarah hada ini. Tilka itu, ya. Hada maka dia ini masuknya ke bina, bukan ke i'rab. Kenapa? Karena hada itu isim isyarah. Lalu yang kedua itu isim apa? Dhamir isyarah mausul. Nah, mausul. Nah, coba Ibu Yulianti. Alladzi. Alladzi ini isim apa? Alladzi isim mabni mausul. Mausul. Oke, mausul dia mabni apa mu'rab? Mabni. Mabni dengan apa dia? Bina atas apa? Alladzi dengan sukun. Nah, kenapa kok bisa dengan sukun? Karena huruf akhirnya ya dari sukun. Oke. Dan ya ini berharakat sukun. Oke. Nah, alladzi ini ialah dia merupakan bina atas sukun. Kenapa kok bisa kita katakan bina atas sukun? Karena alladzi itu isim mausul. Yang mana isim mausul ialah isim mabni. Yang terakhir ialah isim istifham. Istifham. Coba Alam Syah. Ma. Dia bina atas apa Alam Syah? Ya Ustaz, Ma ini bina atas apa? bina Ma, atas sukun. ah? Bina atas sukun. Loh, kok bisa sukun? Kenapa? Itu nggak kelihatan bener Ustaz. Nggak Nih, kelihatan. ma. Nah ya, bina atas sukun. Kenapa bina atas sukun? Karena diakhiri dengan alif. Huruf apa akhirnya? Huruf akhirnya apa? Alif Ustaz. Alif. Alifnya berharokat apa? Tidak Berharokat berharokat. atau tidak? Tidak. Berarti kalau tidak itu Sama aja dengan harokat sukun. oh, mantap, bagus. Berarti ma itu ialah bina atas sukun. Nah, ma ini coba lihat. Ma isim apa? Isim domir kah? Isyarah kah? Mausul kah? Istifham kah? Masih ingat gak? Mas muka. Siapa namamu? Ayo isim apa? Alam Syah. Masih ingat gak? Iya Ustaz. Ma itu isim apa? Isim domir, isim syarah, isim mausul, apa isim istifham? Iya. Hmm, Hah? bener Ustaz. Cari-cari dulu. Santai, saya cari dulu. Coba Ibu Irawati, tahu gak Ibu Irawati? Ma itu isim apa Ibu Irawati? Ada Ibu Irawati? Ya Ustadz, Ma ini isim apa Ibu? Isim ma domir kah? Isim isyarah kah? Isim mausul kah? Istifham kah? Contohnya Mas Muka. Siapa namamu? Oh, Ma Rabbuka. Siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka. Itu man ya. Ada man, ada ma. Isim apa itu namanya? Indomie ya Ustadz. Oh, isim domir. Bukan Ibu. Isim domir itu kan kata ganti. Isi mausul. Isim mausul itu isim yang artinya yang. Alati bukan Ibu. Ayo isim apa namanya? Masih ingat gak? Itu namanya isim istifham. Istifham. Isim istifham. Kata tanya ya. Jadi domir itu kata ganti, artinya isyarah kata petunjuk,
Hadza ini, tilka itu ya. Pokoknya itu kan hadza ini kemarin kan, coba nanti kita ulang lagi tuh. Mausul ada alladzi, allataini, pokoknya yang penyambung kan. Mausul itu artinya penyambung, yang artinya yang gitu. Istifham artinya kata tanya gitu. Kata tanya kayak kaifa halu, kan kaifa itu isim istifham tuh. Kaifa itu isim istifham mabni. Isim mabni, mabninya binanya atas apa? Atas fathah. Kaifa, fa. Bagaimana? Terus ada hal. Alhamdulillah. Hal, apakah tuh? Man siapa? Ma juga siapa? Masmuka siapa namamu kan gitu kan, masmuk. Ada ma, terus ada ayu, ada kam. Kam istifham tuh berapakah ya, kam. Nah, walhasil intinya istifham itu ialah kata tanya ya, kata tanya. Nah, balik lagi tadi sampai mana tuh? Ini kok kemana-mana ya? Nah, isim mabni kan bina tuh, isim mabni kan bina deh. Bina. Nah, binanya itu ada 4, sama seperti i'rab. I'rab ada 4. Kalau i'rab kan ada i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafat, i'rab jazm. Kalau bina, dia binanya ada dhamma, bina fathah, bina kasrah, bina sukun. Bina sukun. Nah, nanti caranya gini nanti nih. Contoh ya, misalkan kayak kemarin, misalkan ja'a nahnu. Misalkan gitu ya, misalkan ja'a nahnu, telah datang kami. Telah datang kami. Maka nanti nahnu fa'il. Fa'il hukumnya apa? Ya, fa'il. Oke, fa'il. Lalu nahnu ini fa'il. Nah, fa'il kan hukumnya rofa. Hukumnya rofa. Nahnu dia tidak bisa dia rofa. Nahnu ini rofa tidak bisa. Rofanya ini, nahnu ini rofa namanya rofa keadaan. Rofa keadaan. Mahal, rofa mahal. Mahal itu artinya keadaan. Keadaan. Jadi nahnu fa'il. Oke, nahnu fa'il. Fa'il dia, nahnu ini mu'rab apa mabni? Mabni. Oh, berarti mabni atas apa dia nahnu? Atas dhammah. Mana kok dhammah itu? Nahnu. Oke. Berarti nahnu isim mabni, ya nahnu isim mabni. Isim mabni berupa apa? Isim dhamir. Isim dhamir. Lalu dia bina atas apa? Bina atas dhammah. Atas dhammah. Dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan rofa. Jadi begitu nanti. Contoh dari ulang. Misalkan ja'a huwa. Ja'a huwa. Huwa fa'il. Oke, fa'il. Huwa ini fa'il. Fa'il, dia huwa ini sebagai isim mabni apa isim mu'rab? Mabni. Mabni dengan sebab apa? Dengan sebab isim dhamir. Dengan sebab isim dhamir. Lalu dia mabni atas apa? Bina atas apa? Bina atas fathah. Oke, dalam keadaan apa? Dalam keadaan rofa. Kenapa? Karena sebagai fa'il gitu. Karena sebagai fa'il. Lagi ja'a anti misalkan. Nah, ini nanti PR ya. Nanti saya nanti akan kasih soal di grup. Nanti kerja ini kayak gini nih. Kayak gini. Ja'a anti. Ja'a fi'il madi. Anti. Anti is pertama kita golongkan dulu mu'rab atau mabni. Sama. Oke, anti mu'rab atau mabni? Oh, mabni. Mabni dengan sebab apa? Kan mabni sebabnya ada 4 tuh. Tadi kan mabni sebabnya ada 4. Ada dia isim dhamir, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada isim istifham. Anti, oh dia sebab mabninya karena dia isim dhamir. Oke, isim dhamir. Anti isim dhamir. Oke, lalu dia bina atas apa? Oh, anti bina atas kasroh. Oke, bina atas kasroh. Nah, dalam keadaan apa dia nih? Anti ini dalam keadaan apa? Oh, dalam keadaan rofa. Kenapa kok bisa dalam keadaan rofa? Karena anti ini sebagai fa'il. Karena anti sebagai fa'il, yang mana fa'il itu hukumnya rofa. Contoh lagi. Misalkan ja'a haula'i. Oke, haula'i. Haula'i mu'rab apa? Mabni. Oh, mabni dia. Kenapa? Sebabnya apa? Oh, sebabnya haula'i itu isim apa? Nah, nanti jawab tuh isim apa tuh. Oke, dia isim itu misalkan isim isyarah atau misalkan isim dhamir atau isim apa? Misalkan haula'i. Lalu ketika sudah jawab itu isim apa? Dia bina atas apa? Haula'i. Oh, kasroh. Berarti bina atas
kasro. Oke, sudah bina atas kasro. Dalam keadaan apa dia? Posisi isimnya dalam keadaan apa dia? Telah datang mereka. Mereka dalam posisi apa dia? Oh, dalam posisi rofa. Kenapa kok bisa dalam posisi rofa? Karena sebagai fa'il. Karena mereka yang mengerjakan pekerjaan. Paham nggak? PR-nya paham nggak? Ibu-ibu paham nggak? Nanti PR-nya saya kasih kayak gitu nanti. Nanti cara jawabnya begitu. Pertama, golongkan dulu mu'rab atau mabni kah dia. Lalu ketika sudah dia mabni, sebab apa dia? Lalu sudah sebabnya ditulis, lalu bina atas apa dia? Lalu sudah ditulis bina atas apa? Lalu dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan rofa'kah? Dalam keadaan nasabkah? Dalam keadaan khofatkah? Lalu sebab apa dia dalam keadaan rofa? Karena fa'il. Lalu sebab apa dia dalam keadaan nasab? Oh, maf'ul bih. Oh, dalam sebab apa dia dalam keadaan khofat? Oh, karena majrur. Gitu. Paham nggak Ibu? Pak Ustadz, Ustadz, ulangi Pak Ustadz. Kecepatan. Oh ya. Maaf. Dari ulang nih, dari ulang. Nanti Ya. cara jawab PR-nya itu ialah pertama digolongkan dulu apakah dia mu'rab atau mabni. Oke. Lalu ketika kita sudah jawab dia itu mabni, sebab apa dia mabni itu? Nah, sebab mabni kan ada 4 tuh. Ada isim dhamir, ada isim isyarah, isim mausul, sama isim istifham. Udah 4 doang tuh nanti. Lalu ketika sudah kita golongkan kata itu isim mabni dengan sebab isim dhamir misalkan, maka selanjutnya bina atas apa dia? Bina atas apa? Oh, bina atas kasro. Oke, bina atas kasro. Oke, lalu selanjutnya dalam keadaan apa dia itu? Keadaan rofakah? Keadaan nasabkah? Keadaan apa namanya? Khofatkah? Oke, sudah jawab. Lalu sebab apa dia dalam keadaan itu? Misalkan dia dalam keadaan rofa, sebab apa? Oh, karena dia fa'il. Yang mana fa'il hukumnya rofa. Lalu dia dalam keadaan nasab. Oke. Kenapa sebabnya nasab? Karena maf'ul bih. Lalu keadaan dia misalkan khafat. Kenapa kok bisa khafat? Sebabnya apa? Oh, karena dia majrur. Paham nggak? Paham? Ustadz nanti bisa dicatat, ditulis di grup saja enggak Ustadz? Oh ya bisa Ibu. Nanti saya tulis cara jawabnya ya. Ya Ustadz. Ustadz, coba tolong kasih contoh satu dulu, Ustadz. Contoh misalkan ja'a nahnu. Ja'a nahnu. Oke. Ja'a jawab dulu ja'a. Fi'il madi. Fi'il aja. Fi'il. Oke, ja'a itu fi'il, kata kerja. Oke. Lalu nahnu ini pertama kita jawab mabni. Oke. Mabni karena isim dhamir. Lalu apa? Bina atas apa dia? Bina dhammah. Lalu dalam keadaan apa dia? Keadaan rofa. Tulis, keadaan rofa. Sebab apa dia dalam keadaan rofa? Sebab fa'il. Paham nggak Ibu? Paham, Ustadz, kalau ada contohnya. Ya contohnya. Coba ditulis contohnya. Ntar di sini nggak ada Udah, contohnya Ustadz, sih. udah ditulis. Ada tulis. Nah, jadi kita cara jawabnya Ibu. Ja'a nahnu. Nah, nahnu. Oke, golongkan dulu mu'rab atau mabnikah dia? Mabni. Oke, sebab apa? Domir. Lalu binanya atas apa? Binanya atas dhammah. Oke, lalu dalam keadaan apa ini nahnu? Oh, keadaannya rofa. Kenapa kok bisa rofa? Oh, karena nahnu letaknya sebagai fa'il. Gitu. Paham nggak? Paham ya? Alamsyah, paham nggak Alamsyah? Allah, Ustaz. Hah? Allah paham. Insya Allah paham. Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini sampai sini saja. Nanti insya Allah kita bikin soal. Nanti mohon dijawab
sebisanya. Jangan takut salah, yang penting kan kita belajar, sama-sama belajar. Kalau salah itu ya merupakan biasa aja, biasa. Maklum, baru belajar kan. Itu aja yang mungkin bisa Al-Faqih sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz. Ayo. Makasih Ustaz. Ya siap. Kerjain nanti PR-nya ya. Ustadz, jangan lupa di-share rekamannya juga Ustadz ya. Oh iya, Ibu. Ini saya. Syukur Ustadz. Ya.